Anies, oh Anies, akhirnya ketahuan diam-diam malah tiru gaya Jokowi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan berbicara terkait Undang-Undang ITE yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengkritik. Anies menilai pasal-pasal tersebut harus dihapus lantaran merepotkan. Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik, bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi. Karena itu sudah merepotkan, kata Anies dalam acara Titip Harapan, milenial menyampaikan Anies mengerjakan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu 19 Agustus 2023. Anies menuturkan pasal karet itu hanya akan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Oleh sebab itu, dia pun menilai pasal karet tersebut harus ditiadakan agar menjaga kebebasan berekspresi. Bukan hanya kepada pemerintah, ada pelayanan misalnya. Pelayanan bengkel, ternyata bengkelnya nggak melayani dengan benar. Ketika kita menceritakan di sosmed, bisa kena nggak itu? Bisa, itu karet itu. Yang harus ditiadakan supaya kebebasan berekspresi itu terjaga dan akal sehat itu dijaga, sambung dia. Lebih lanjut, Anies menyampaikan pemerintah harus mau menerima kritikan. Menurutnya, selama dalam pemerintahan tidak bisa memilih ingin kritik yang bagus atau jelek. Pemerintah itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan nyaman di kuping, ada kata-kata yang tidak nyaman di kuping. Dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting yang soal nyaman di kuping atau tidak, papar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, apapun yang dikatakan masyarakat ialah hak untuk menyampaikan pikiran. Saya juga nggak pernah menuntut siapapun. Padahal kalau lihat dosisnya itu cukup lumayan kemarin, biarkan saja. Sebagaimana diketahui dulu Jokowi lewat rapat konsultasi bersama DPR di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengaku tidak berkeberatan jika pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP dihapus. Namun Komisi 3 DPR menyatakan tidak setuju. Di rapat itu, rapat konsultasi, Pak Presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden. Beliau mengatakan, saya sendiri tidak merasa perlu ada pasal itu. Kata Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019. Erma mengatakan DPR tidak mau memenuhi permintaan itu, sebab pasal penghinaan presiden atau wapres bukan dibuat berdasarkan kepentingan Jokowi semata. Kita bikin KUHP bukan untuk Pak Jokowi, kita bikin KUHP ini untuk negara Republik Indonesia, bukan untuk Pak Jokowi, bukan untuk anggota DPR, tapi untuk negara ini, jelas Erma. Apalagi kata dia pasal penghinaan presiden atau wapres itu merupakan delik aduan. Menurut Erma, hanya presiden wapres yang bisa mengadu jika merasa dihina. Itu delik aduan, itu kita buat karena kita resah, tutur politikus Demokrat itu. Rapat konsultasi antara Jokowi dan DPR digelar pada Senin 29 September di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat membahas sejumlah penundaan pengesahan RUU. Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi. Yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertahanan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya, kata Jokowi. Sebagaimana diketahui baru-baru ini ada berita viral, sejumlah relawan yang mendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ramai-ramai melaporkan akademisi Rocky Gerung terkait penghinaan ke kepolisian pekan ini. Saat ditanya wartawan, Jokowi sendiri enggan berkomentar banyak terkait kelompok relawannya yang melaporkan akademisi Rocky terkait dugaan penghinaan bajingan tolol. Jokowi menanggapi santai saat ditanya hal tersebut. Dia berkata hanya ingin fokus bekerja sebagai presiden. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus pagi. Selain itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan, Jokowi sudah terbiasa menghadapi hal serupa selama menjabat presiden. Jika diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden, kata Valdo melalui pesan singkat Selasa 1 Agustus. Selain itu, dia mengatakan, belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Rocky Gerung atas Presiden Jokowi. Sejauh ini tidak ada omongan akan melaporkan ke polisi, katanya. Saya kira di situ Pak Rocky keliru, itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya siapapun presidennya harus jalankan itu, kecuali undang-undangnya direvisi bersama DPR, ucapnya.
Senada yang diungkap Valdo pada Rabu 2 Agustus, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Roky Gerung atas Presiden Jokowi. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal sikap pemerintah terkait pernyataan Roky itu. Mahfud pun menegaskan pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan. Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu, kita berharap banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diam saja, kepala negara dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Lebih lanjut, meski merupakan delik aduan, ia berpendapat kasus itu bisa saja berkembang dan diproses lebih lanjut oleh kepolisian. Tetapi, bisa saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di media sosial dan sebagainya. Bisa saja berkembang ke bukan delik aduan, bisa, ujar Mahfud. Pada Desember 2022 silam, Mahfud mengaku Jokowi bicara sendiri kepadanya, tidak masalah dihina masyarakat dan tidak pernah ambil tindakan hukum terhadapnya. Kalau Pak Jokowi bilang ke saya, kalau saya tidak perlu. Orang saya tiap hari udah dihina, enggak gugat juga, kata Pak Jokowi. Tapi kalau negara butuh, buat itu, kata dia di kantor Kemenko Polhukam Kamis 15 Desember. Kala itu Mahfud sedang menjelaskan soal materi KUHP baru yang disahkan bersama DPR. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Telak banget cara Adian Napi Tupulu ini, gak tanggung-tanggung Adian nekat lakukan ini, ditulis dari berbagai sumber. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Adian Napi Tupulu respon ihwal semakin banyaknya partai politik mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres Pilpres 2024. Adian pun mengungkit kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menyeret nama Prabowo. Hal itu disampaikan Adian ketika berorasi di depan ratusan kader PDIP dan masyarakat yang berkumpul di lapangan Teluk Pinang, Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Selasa 15 Agustus 2023. Adian awalnya menyebut hari pencoblosan Pilpres 2024 hanya berjarak 180-an hari lagi dari sekarang. Ia lantas mengingatkan masyarakat bahwa pemilu ataupun pilpres bukan hanya soal mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Menurutnya pemilu adalah sarana untuk merancang masa depan diri, anak, cucu, hingga generasi berikutnya. Karena itu Adian meminta masyarakat untuk berani memimpikan 3 hal terkait Indonesia masa depan. Pertama, Indonesia yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Kedua, Indonesia yang tidak penuh kekerasan. Saya mau ketika pemerintah berkuasa nanti, pemerintah memimpin nanti tidak menggunakan kekerasan pada rakyatnya. Setuju? Kata Adian disambut teriakan setuju para hadirin. Mimpi ketiga adalah Indonesia masa depan yang tidak ada kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kita tidak mau berbicara tapi ditangkap, kita tidak mau mengkritisi tapi dipenjara. Kita tidak mau berdiskusi dilarang. Kita tidak mau ada lagi orang-orang yang diculik dan hilang, kata mantan aktivis reformasi 1998 itu. Adian menegaskan peristiwa pelanggaran HAM jangan lagi terulang seperti 1998. Dia lantas meminta masyarakat untuk mengajak siapa calon presiden yang bisa mewujudkan 3 mimpi tersebut. Cukup peristiwa penculikan dan penangkapan itu berhenti 25 tahun yang lalu dan tidak boleh terulang lagi untuk alasan apapun. Kalau sudah kita tulis mimpi-mimpi kita ambil nama-nama calon presidennya dan kita periksa siapa yang memenuhi mimpi-mimpi kita, kata anggota DPR fraksi PDIP itu. Pada tahun-tahun jelang reformasi 1998 hingga jatuhnya Presiden Soeharto, puluhan aktivis hilang diculik. Pelaku penculikan adalah tim Mawar Kopassus. Ketika aksi penghilangan paksa itu terjadi, Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Kopassus sekaligus menantu Presiden Soeharto. Seperempat abad berselang, kini Prabowo merupakan kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil SIGI sejumlah lembaga survei. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mendapatkan dukungan dari banyak partai parlemen. Koalisi pendukung Prabowo, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, dibentuk setahun lalu oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada Ahad 13 Agustus 2023, 2 partai parlemen ikut bergabung dan mendukung Prabowo, yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN.
Sementara Prabowo mendapatkan dukungan dari 4 partai parlemen, Capres PDIP Ganjar Pranowo hanya mendapatkan dukungan dari 2 partai Senayan. Ganjar diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sebagai informasi tambahan, politikus PDIP Adiana Pitulung mengungkapkan, banyak aktivis 98 yang kecewa dengan sikap Budiman Sujatmiko menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Adian usai menghadiri diskusi Repdem di Rumah Aspirasi Relawan Jakarta Pusat Minggu 30 Juli 2023. Banyak yang menolak, banyak yang kecewa, tetapi saya nggak mau pikirin itu, kata Adian. Adian enggan menanggapi lebih jauh mengenai sikap Budiman menemui Prabowo. Dia mengaku lebih memilih fokus memenangkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertarungan politik kita tinggal 199 hari. Saya mau fokus di situ saja, ucap Adian. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya menyatakan pihaknya akan memastikan kabar Budiman Sujatmiko bakal tampil satu panggung dengan Prabowo Subianto di acara kampanye nasional pekan ini jelang Pilpres 2024. Ya nanti akan kita lihat, kata Hasto di Bogor Selasa 15 Agustus. Hasto menegaskan bahwa kabar dukungan kadernya terhadap Prabowo selama ini hanya klaim semata. Hasto mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Budiman soal kabar dukungan tersebut. Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Budiman menyatakan akan terus berjuang demi kebaikan bangsa. Itu klaim dan sudah kami bahas ketika Pak Budiman bertemu dengan kami, kata Hasto. Kabar dukungan Budiman ke Prabowo sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Ia mengaku telah bertemu 4 mata dengan Budiman dan membenarkan kabar tersebut. Dan setelah diskusi, saya berkesimpulan ini orang-orang ini betul sungguh ikhlas. Oke, kalau gitu saya akan bawa ke Pak Prabowo, kata Hashim dalam acara relawan yang disiarkan lewat Zoom meeting Kamis 10 Agustus. Bahkan Budiman menurut dia akan sepanggung dengan Prabowo di acara kampanye Persatuan Nasional pekan depan. Namun belum diketahui persis waktu dan lokasi acara tersebut. Dia sudah sampaikan dan sebentar lagi saudara-saudara kita menyaksikan Pak Prabowo dan Pak Budiman satu panggung bersama. Nah itu minggu depan nanti, kata dia. Budiman tak menjawab tegas soal pernyataan Hashim yang menyebut dirinya telah mendukung Prabowo di Pilpres. Namun dia membenarkan pertemuannya dengan Hashim. Saya katakan bahwa saya mendukung analisa-analisa dan agenda-agenda beliau yang ditulis di buku tersebut dan kemudian diputuskan untuk berjumpa Pak Prabowo di Jalan Kertanegara beberapa hari kemudian, kata Budiman kepada cnnindonesia.com Kamis 10 Agustus 2023.